Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video edukasi.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi transformasi geometri untuk SMA. Nah, sebenarnya apa sih materi transformasi geometri sendiri? Transformasi geometri itu, teman-teman, adalah pengubahan baik dari bentuk maupun posisi dari bentuk-bentuk geometri seperti titik, garis, kurva, atau juga bidang, ruang, dan sebagainya. Nah, jadi kita akan memindahkan atau mengubah posisi ataupun bentuk dari si bentuk-bentuk dalam lingkup geometri, teman-teman. Nah, itu mencakup apa aja? Materi geometri yang akan kita bahas hari ini mencakup translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian, pembesaran dan perkecilan, kemudian refleksi atau percerminan, kemudian ada rotasi atau perputaran. Kemudian ada juga jenis-jenis transformasi geometri lain seperti regangan ataupun gusuran yang tidak akan kita bahas pada video kali ini. Kita mulai dari satu-satu dulu ya teman-teman. Kita bahas untuk translasi dulu atau pergeseran. Sebenarnya pergeseran ini teman-teman berarti artinya bentuk geometri tersebut kita geser sejauh tertentu. Nah, ini adalah rumus untuk pergeseran dalam dua dimensi teman-teman. Jadi untuk pergeseran dalam dua dimensi, di mana ada sumbu X dan sumbu Y, di sini kita akan memiliki pergeseran dengan rumus sebagai berikut. X aksen dan Y aksen ini kita tulis dalam notasi vektor ya teman-teman. Notasi matriks teman-teman. Nah, jadi eh, S aksen dan Y aksen ini adalah posisi hasil akhirnya. Posisi akhirnya. Sementara XY ini adalah posisi awalnya teman-teman. Kemudian A dan B ini adalah pergeseran ya teman-teman. Jadi misalkan kita tadinya punya titik di sini teman-teman. Satu. Kemudian kita mau geser sejauh A dan B. Berarti titiknya nanti akan ada di posisi ini. Titik kedua yang kita sebut sebagai X aksen dan juga Y aksen. Nah, untuk translasi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi kita geser saja untuk bidang-bidang ataupun bentuk-bentuk geometrinya sejauh tertentu. Nah, untuk dua translasi yang berurutan teman-teman. Jadi kalau dia ada dua kali translasi, contohnya untuk pergeseran pertama adalah sejauh A dan sejauh B. Nah, sejauh A dan sejauh B ini berarti artinya untuk dalam notasi matriks ya teman-teman. Di sini berarti yang A ini pergeseran dalam sumbu X-nya, sementara untuk B itu dalam sumbu Y-nya teman-teman. Untuk pergeseran yang pertama adalah sejauh A dan B. Selanjutnya pergeseran kedua adalah sejauh C di sumbu X dan D di sumbu Y. Nah, kita bisa dapatkan satu bentuk translasi yang lebih sederhana dengan menjumlahkan dua bentuk translasi tadi, teman-teman. Jadi, untuk translasi totalnya adalah A tambah C di sumbu X-nya, ini untuk sumbu X-nya, sementara B tambah D untuk di sumbu Y-nya. Jadi itu untuk dua translasi yang berurutan. Selanjutnya kita akan cek untuk refleksi atau pencerminan. Kalau tadi kita geser teman-teman gambarnya, kalau sekarang pencerminan berarti sama seperti cermin teman-teman. Misalkan kita punya sumbu X, sumbu Y, dan kita punya titik di sini. Titik satu misalkan. Nah, kita mau cerminkan dia terhadap garis X nih teman-teman, garis sumbu X. Berarti kalau cermin kan itu jaraknya selalu sama ya. Kuncinya adalah jarak selalu sama dengan jarak jaraknya selalu sama terhadap cermin. Nah, karena jaraknya selalu sama, artinya bayangan akan dihasilkan bayangannya teman-teman. Bayangannya jaraknya juga sama terhadap cermin, jadi posisinya ada di posisi 2. Nah, itu contoh dari pencerminan. Dan pencerminan ada beberapa macam. Yang pertama, terhadap sumbu X, teman-teman. Kalau dia pencerminan terhadap sumbu X, artinya yang berubah adalah Y-nya, teman-teman. Nilai Y aksennya atau hasil bayangannya. Sementara untuk nilai X-nya tidak berubah. Nah, teman-teman di sini kita kenal untuk matriks operatornya atau matriks yang berfungsi untuk mendapatkan hasilnya. Jadi yang ini 1, 0, 0, 1 ini adalah matriks operator ya teman-teman. Nah, artinya nanti teman-teman untuk mendapatkan nilai X
aksen dan Y aksennya, teman-teman kalikan nilai dari hasil perkalian antara matriks operator dengan nilai XY-nya. Teman-teman jangan lupa untuk matriks, kalau kita kalikan, jadi kita kalikan dalam satu baris yang sama, kita kalikan dengan kolom. Di sini matriksnya adalah 2 kali 2. Sementara matriks di sini adalah 2 kali 1, sehingga matriks akhirnya akan menjadi 2 dikali 1. 2 baris dan 1 kolom. Untuk mendapatkan kolom yang pertama dan baris pertama, berarti kita kalikan antara baris pertama dengan kolom pertama. 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. Selanjutnya ditambah dengan yang bawahnya untuk yang baris kedua. Berarti baris kedua dikali kolom pertama. Berarti 0 dikali X ditambah minus 1 dikali Y. Ini kita dapatkan untuk hasilnya S aksen dan Y aksennya adalah sebesar X dan minus Y. Jadi itu untuk matriks operatornya. Jadi untuk tiap-tiap kasus terhadap mana dia direfleksikan, itu punya matriks operator yang berbeda-beda. Kalau dia terhadap sumbu Y, teman-teman, berarti yang akan berubah adalah nilai dari X-nya, teman-teman. X aksennya itu akan bernilai minus X. Dan operatornya adalah, teman-teman bisa lihat di sini, yang kena minus nanti adalah X-nya. Minus 1, minus 1, 0, 0, 1 dikali. Jadi teman-teman perhatikan kalau yang terhadap sumbu X, dia minus satunya di kanan. Sementara kalau dia terhadap Y, minus satunya di baris pertama, kolom pertama. Kalau dia terhadap titik 0,0, teman-teman, berarti dia direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y secara bersama-sama. Makanya untuk operasi matriks operatornya adalah min 1 baik di X maupun di sumbu Y-nya. Nanti teman-teman akan dapatkan nilainya sebesar minus X dan minus Y untuk nilai S aksen dan Y aksen. Selanjutnya untuk terhadap titik A, B. Jadi terhadap titiknya sekarang nggak 0,0. Teman-teman sama seperti terhadap titik 0,0, cuma teman-teman tampilkan. Teman-teman kalinya dengan bukan X dan Y, tapi sekarang X-nya kita kurangin dengan A, titik sumbu di sumbu X yang dimana dia menjadi titik pencerminannya, dan juga titik di sumbu Y yang menjadi titik pencerminannya, yaitu si A dan B. Jadi teman-teman harus kurangin, baru teman-teman kalikan dengan matriks operator. Nah, itu untuk yang pencerminan terhadap titik 0,0 dan A, B. Sekarang kalau dia pencerminannya terhadap garis X sama dengan A. Nah, kalau garis X sama dengan A, untuk operator yang kita gunakan sebagai berikut, teman-teman. S dikurang A sama Y aksen dikurang B sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X min A dan Y min 0. Jadi untuk X teman-teman jangan lupa kurangin dengan A ya teman-teman. Gitu. Nah, di sini karena di sini terhadap garis X sama dengan A, berarti untuk B-nya nanti teman-teman masukkan nilainya adalah 0. Karena dia tidak ada di Y manapun, di Y-nya sama dengan 0. Jadi teman-teman tinggal masukkan nanti X aksen minus A, Y aksen minus 0, sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X minus A sama Y min 0. Itu untuk garis X sama dengan A. Kalau garisnya terhadap Y sama dengan B, sama sebenarnya dengan X sama dengan A. Cuma yang kali ini yang akan kita operasikan adalah Y aksennya. Y aksennya kita kurangin dengan B, dan Y-nya juga kita kurangin dengan B. Kemudian untuk matriks operatornya, teman-teman, di sini kita lihat matriks operatornya adalah 1, 0, 0, min 1. Jadi min 1-nya di sebelah kanan ya, teman-teman. Hati. Jadi kalau terhadap garis Y sama dengan B, ini kurang lebih sama seperti kalau kita terhadap sumbu X, teman-teman. Terhadap sumbu X. Sementara kalau garis X sama dengan, dia mirip kayak sumbu Y, teman-teman. Yang minusnya di atas kiri, di baris 1 dan kolom 1. Sementara kalau terhadap garis Y sama dengan X, untuk nilai operatornya, matriks operatornya adalah 0, 1, 1, 0, teman-teman. Dikalikan dengan XY biasa. Kalau garisnya Y sama dengan minus X, sekarang
Matriks operatornya adalah 0, min 1, min 1, 0 dikali XY. Sementara kalau garisnya Y sama dengan MX, dan Y aksennya adalah cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa dikali X. Nah, untuk nilai alfanya teman-teman, nilai alfanya ini adalah untuk sudut gradiennya teman-teman, sudut kemiringan dari garisnya. Sudut gradien dari garis terhadap bulat. Jadi untuk alfa ini adalah sudutnya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan X, itu kan berarti sudutnya adalah 45 derajat teman-teman. Berarti teman-teman masukkan. Sehingga nanti teman-teman akan dapatkan sebesar 0,110 untuk yang Y sama dengan X. Gitu teman-teman. Jadi alfanya 45 kalau dia Y sama dengan X. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal untuk rotasi. Kalau tadi kita cerminkan, teman-teman, sekarang kita akan rotasikan. Misalkan kita punya titik sebagai berikut. Kita punya titik di sini. Kita rotasikan terhadap titik 0,0. Nah, jadinya di sini kita rotasikan sejauh misalkan sekian derajat. Jadi posisinya ada di sini sekarang, teman-teman. Sekian derajat, alfa derajat. Nah, untuk rotasi sendiri, kalau misalkan dia terhadapnya ada yang terhadap titik 0,0, ada juga yang terhadap A, B. Kalau dia terhadap 0,0 sebesar 90 derajat, teman-teman, kita gunakan rumus seperti ini. 0, 1, min 1, 1, 0 dikalikan dengan titik awalnya, X, Y. Sementara kalau dia terhadap titik 0,0-nya sebesar 180 derajat, untuk matriks operatornya adalah min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Jadi mirip dengan Y sama dengan untuk eh, mirip dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu. Nah, sementara selain itu, sorry, pencerminannya terhadap titik 0,0. Kalau dia sebesar minus 90 derajat, teman-teman, kita menggunakan matriks operatornya adalah 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan XY. Sementara kalau sebesar theta tertentu, sebesar sudut tertentu, kita gunakan cos theta, min sin theta, cos theta, X, Y. Oh iya teman-teman, untuk sudutnya di sini teman-teman, kita hitung dengan berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Jadi kalau positif, dia artinya berlawanan arah jarum jam. Sementara kalau dia minus, artinya dia searah jarum jam teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita mau seperti tadi nih, kan dari satu ke dua, karena dia berlawan arah jarum jam, berarti dia nilainya positif teman-teman untuk sudutnya. Sementara kalau dia justru berlawan searah dengan jarum jam, artinya nilainya negatif teman-teman. Itu. Nah, kalau misalkan tadi terhadap titik 0,0, bagaimana kalau terhadap titik A, B teman-teman? Nah, untuk titik A, B ini kurang lebih mirip teman-teman, cuma yang membedakan di sini aksen dan di aksen ya, kita harus kurangin dengan A dan juga B. Jadi X aksennya kita kurangin dengan A, Y aksennya kita kurangin dengan B. Itu sama untuk matriks operatornya cos theta min sin theta cos theta dikali X minus A dikali Y minus B. Nah, itu untuk terhadap buah titik yang dimana kita mau merotasikan geometrinya, teman-teman. Nah, sekarang dilatasi. Nah, dilatasi ini apa? Dilatasi ini adalah perbesaran atau pengecilan, teman-teman. Jadi misalkan kita punya sebuah kotak seperti ini. Nah, kita ingin dilatasi dengan skala 2. Jadi kita perlebar, teman-teman. Kita besarkan 2 kali, teman-teman. Jadi 2 kalinya, teman-teman. Misalkan seperti ini. Jadi. Nah, ini adalah hasil dilatasinya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia terhadap titik 0,0 dengan skala K,
ini adalah skalanya teman-teman. Jadi kalau 2 kali, berarti K-nya adalah sama dengan 2. Nilai dilatasinya adalah X aksen dan Y aksennya sama dengan matriks operatornya itu 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan XY. Sementara kalau misalkan dia terhadap titiknya A, B, dengan skalanya K, itu untuk nilai dilatasinya adalah X aksen minus A, Y aksen minus B, sama dengan K, 0, 0, K, dikali X minus A, Y minus B dengan K-nya. Ini adalah pengalinya, teman-teman. Perannya berapa kali? Berarti kalau dia diperkecil, itu skala K-nya akan K-nya akan berada di antara 0 dan juga 1, teman-teman. Sementara kalau diperbesar, berarti dia untuk nilai K-nya akan lebih besar dari 1. Gitu, teman-teman. Untuk dilatasi seperti itu. Nah, kita akan lihat kalau bagaimana komposisi dua refleksi yang berurutan. Nah, misalkan kita punya untuk kasus dua sumbu sejajar sumbu X. Jadi ada 2 kali yang kita refleksikan. Pertama terhadap garis Y sama dengan A misalkan. Kedua adalah terhadap Y sama dengan B. Titiknya ada di sini misalkan. Nah, untuk mencari berapa nilai dari hasil pencerminan kedua cermin ini, teman-teman, berarti untuk bayangannya adalah S aksen Y aksen sama dengan XY, ini titik awalnya, ditambah dengan, untuk X-nya kita tambahkan dengan 0, sementara untuk Y-nya kita tambahkan dengan 2 dikali selisih antara B dikurangin dengan A. Jadi teman-teman, B-nya ini adalah garis Y sama dengan B, sementara untuk A-nya ini dari garis Y sama dengan A. Nah, kalau kasusnya itu dua sejajar sumbu X. Kalau dia sejajar sumbu Y gimana? Berarti kasusnya sekarang dia sejajarnya dengan sumbu Y, teman-teman. Nah, untuk seperti ini kasusnya, misalkan dia X sama dengan A dan X sama dengan B, berarti kita kan untuk hasil pencerminannya, S aksen dan Y aksennya adalah X ditambah. Untuk X-nya sekarang, teman-teman, yang kita tambahkan dengan selisih dari B dikurangkan dikali dengan 2. Sementara untuk Y-nya kita tambahkan dengan 0. Karena Y-nya di sini tidak berubah, teman-teman. Posisinya kan di Y yang sama. Kalau di sejajar sumbu X, dia akan di X yang sama. Makanya kita tambahkan dengan 0 untuk X di sejajar sumbu X. Sementara untuk di Y kita tambahkan dengan 0 di sejajar sumbu Y. Nah, sekarang kalau dua sumbunya saling tegak lurus atau berpotongan, teman-teman. Jadi misalkan kita punya titik seperti ini, kemudian kita punya ingin kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1X. Kemudian ada garis kedua seperti ini. Y sama dengan M2X. Nah, di mana titik potongnya adalah A, B, teman-teman. Nah, untuk mencari hasil pencerminan dari titik ini, berarti kita akan gunakan rumus sebagai berikut. S aksen minus A itu dan B itu adalah titik potong antara dua garis ini sama dengan min 1. 0, 0, min 1 ini matriks operatornya, teman-teman. Kali dengan X minus A sama Y minus B. Nah, sebenarnya untuk komposisi dua refleksi yang sumbunya saling tegak lurus atau berpotongan, dia setara dengan rotasi setengah putaran, teman-teman. Ada titik potongnya. Jadi kalau tadi kita punya rotasi sebesar 180 derajat terhadap titik potongnya. Nah, ini yang kita pakai, teman-teman. Rotasi katanya 180 derajat terhadap A, B. Nah, ini yang kita pakai. Nah, itu untuk kalau dia sumbunya saling tegak lurus. Sekarang kalau dia sumbunya berpotongan sembarang, teman-teman, dia akan ekivalen dengan rotasinya terhadap titik potong. Lagi-lagi ada titik potongnya. Dan sebesar 2 kali sudut yang dibentuk oleh dua garis tersebut. Dengan arah perputarannya hati-hati dari garis pertama ke garis yang kedua, teman-teman. Jadi arahnya dari garis yang pertama. Misalkan kita punya yang berpotongannya sembarang, jadi tidak lurus. Nah, ini Y sama dengan M1X
Ini Y sama dengan M2X. Kita punya titik di sini. Kita mau untuk refleksikan 2 kali. Nah, untuk sudutnya, teman-teman, kita akan dapatkan A, B-nya ini adalah titik potong. Yaitu di sini berarti ini. A, B-nya titik potong. Dan untuk nilai tetanya adalah 2 alfa. Alfanya adalah sudut yang dibentuk kedua garis. Untuk mencari sudutnya berapa, kita dapat gunakan kan alfanya sama dengan gradien 1. Ini gradien garis 1. Ini gradien garis 2. Dibagi 1 ditambah gradien 1 dikali gradien 2 dimutlakkan, teman-teman. Itu nanti dapatkan alfanya. Baru nanti teman-teman cari alfanya. Ini juga teman-teman ada untuk beberapa sifat yang bisa kita pakai, teman-teman. Cos theta adalah cos 2 alfa. Karena di sini tetanya tadi 2 alfa, teman-teman. Berarti kita bisa ubah menggunakan sifat trigonometrik menjadi cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Sementara kalau sin theta sin 2 alfa jadinya adalah 2 sin alfa cos alfa. Ini adalah sifat trigonometrik yang dapat kita gunakan. Nah, untuk mencari nilai hasil komposisi dua refleksi tersebut, kita dapat gunakan persamaan yang ini, teman-teman. X aksen minus Y aksen minus B sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X minus A dan Y minus B. Itu untuk yang berpotongan sembarang atau tidak. Nah, sekarang kalau misalkan ada, kita mau cari dua refleksi yang berurutan dengan garis pertama, misalkan Y sama dengan Fx plus C1, sementara garis keduanya adalah Y sama dengan Fx plus C2. Jadi selain gradien, dia ada konstantanya, teman-teman. Nah, untuk mencarinya, kita dapat gunakan persamaan berikut. X aksen dan Y aksen adalah X, Y, ditambah plus minus 2 alfa dan plus minus 2B. Dengan A-nya adalah K dikali sin alfa plus alfa, dan B-nya adalah K dikali cos kuadrat alfa. Kenaikannya ini adalah konstanta yang pertama kita kurangi dengan konstanta kedua kita mutlakkan. Jadi selisih dari konstantanya, teman-teman. Sementara untuk tan alfanya itu adalah gradien ya, teman-teman. Nah, ini berlaku untuk yang gradiennya sama ya, teman-teman. Pastikan gradiennya sama. Gitu, teman-teman. Untuk tanda positif dan negatifnya itu ditentukan dari gambarnya. Oke, itu kalau dia garisnya yang sejajar, teman-teman, dengan konstanta yang berbeda untuk refleksi yang dengan dua garis sejajar. Nah, sekarang kita akan masuk untuk yang rotasi berurutan, teman-teman. Jadi dua kali rotasi. Kalau misalkan rotasi pertama terhadap titik A, B dengan sudutnya theta 1 dan rotasi kedua terhadap titik A, B, jadi titik berputarnya harus sama ya, teman-teman. Titik rotasinya sama. Dan juga untuk sudutnya ini yang berbeda. Nah, nanti untuk hasilnya adalah hasil rotasi terhadap A, B dengan sudutnya, sudut totalnya adalah sudut theta 1 ditambah theta 2. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan rumus untuk rotasi. Dengan sudutnya langsung sudut 1 tambah sudut 2. Teman-teman, untuk dua rotasi yang berurutan dengan titik rotasi yang sama. Nah, ini ada latihan soal, teman-teman, yang akan kita bahas. Kali sebuah segitiga PQR memiliki koordinat titik sudut P 2 min 1, I 6 min 2, dan R 5,2. Segitiga ini kemudian dirotasi 180 derajat dengan pusatnya 3,1. Tentukan bayangan koordinat titik sudut segitiga dari PQR tersebut. Nah, untuk soal ini, teman-teman, kita harus tentukan dulu kita pakai rumus yang mana. Pertama, kita akan merotasikan ya, teman-teman, sebesar 180 derajat dengan pusatnya tidak 0,0 tapi 3,1. Berarti ini adalah rotasi dengan pusat A, B. Rotasi dengan pusat A, B yaitu rumusnya adalah X aksen minus A, Y aksen minus B sama dengan cos theta min sin theta
cos theta dan kemudian dikalikan dengan X minus A dan Y minus A. Nah, berarti untuk di sini nilai A dan B-nya adalah 3 dan 1, teman-teman, untuk A dan B-nya. Kemudian untuk katanya sebesar 180 derajat, artinya matriks yang bisa kita tuliskan sebagai 0, 0, dan min 1 untuk matriks operatornya. Kemudian dikali X minus A, Y minus B. Sama dengan S aksen minus A, Y aksen minus B. Nah, jadi untuk yang pertama, titik P. Untuk titik P, artinya kita mencari dengan cara minus 1, 0, 0 minus 1 dikalikan dengan titik P. 2 kurangin A-nya sebesar minus 1 kurangin 1 B-nya. Kita akan dapatkan sebesar 1 dan juga 2, teman-teman. Tapi ini bukan titik P-nya yang kita dapatkan, adalah nilai S aksen minus A dan Y aksen minus B. Artinya untuk mendapat X aksen dan Y aksennya, kita harus tambah dengan nilai A dan B-nya. Tambah A dan B, yaitu 3 dan 1, sehingga kita dapatkan 4 dan 3. Hal yang sama kita lakukan untuk titik Q. Kita akan dapatkan untuk titik Q adalah sebesar min 1, 0, 0, min 1. Kita kalikan dengan 6 dikurang 3, dan min 2 dikurang 1, teman-teman akan dapatkan sebesar 3 dan min 3. Kemudian kita tambahkan dengan 3 dan 1, teman-teman. 3 min 3 tambahkan dengan 3 dan Y aksennya, sehingga ini akan kita dapatkan, teman-teman, ini bukan 3 dan min 3, tapi min 3 dan 3. Min 3 dan plus 3. Jadi kita akan dapatkan sebesar 0 dan 4 untuk titik Q-nya. Sama halnya untuk titik R-nya, teman-teman. Titik R-nya kita akan dapatkan, yaitu sebesar, nilainya adalah 2. Itu ditambah 3, 1, sehingga hasilnya adalah 5 dan 2. Nah, artinya untuk titik T-nya adalah di 4,3, kemudian hasil pencerminan titik Q-nya adalah 0,4, dan hasil rotasi titik R-nya adalah 5,2. Ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, tentukan persamaan garis hasil transformasi sebesar 180 derajat dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan min X terhadap garis AB adalah, oke, di sini kita tentukan dulu, karena yang akan kita cerminkan adalah si garis, teman-teman. Kita tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya kita dapatkan dengan Y2 minus Y1, Y min Y1 sama dengan X2 minus X1 per X min X. Hingga kita masukkan, ini kita anggap sebagai titik 2, ini titik 1, kita masukkan Y2-nya adalah 4 dikurangin 2 per Y minus 2. Sama dengan X2-nya 4 dikurangin 0 per X minus 0. Kita akan dapat persamaannya menjadi 2 per Y min 2 sama dengan 4 per X. Hingga kita akan dapatkan untuk persamaannya 2X sama dengan 4Y minus 8. 0 sama dengan 4Y minus 2X minus 8, dan bisa kita sederhanakan menjadi 2Y minus X minus 4. Ini untuk persamaannya, teman-teman, persamaan garisnya. Sekarang kita akan masuk untuk menentukan hasil transformasinya. Pertama, kita tentukan dulu hasil transformasi sebesar 180 derajatnya. Nah, nilai X aksen dan Y aksen untuk transformasi 180 derajat adalah matriks operatornya, yaitu min 1 dan min 1, 0, 0, min 1, kita kalikan dengan X, Y awal. Hingga kita dapatkan min X dan min Y. Sehingga X aksennya adalah min X, dan kita dapatkan X-nya adalah minus X. Sementara untuk Y aksennya adalah minus Y, dan Y-nya adalah minus Y aksen. Itu untuk transformasi yang pertama. Dengan hasil transformasi pertama, yaitu X aksen dan Y aksennya. Kalau transformasi keduanya, yaitu terhadap Y sama dengan minus X, teman-teman. Kalau tadi kita rotasikan,
Kemudian kalau sekarang kita bukan rotasi, melainkan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Ya kita misalkan untuk hasilnya adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan untuk matriks operatornya adalah 0 min 1 min 1 0 untuk pencerminan Y sama dengan min X dikali, karena tadi kita sudah cerminkan sekali, makanya kita langsung pakai di sini X aksen dan Y aksennya, sehingga hasilnya adalah minus Y aksen dan minus X aksen. Dan artinya X double aksennya adalah minus Y aksen. Nah, minus Y aksen ini tadi sama dengan nilai Y, itu sama dengan Y. Dan untuk Y double aksennya adalah minus X aksen. Minus X aksen ini sama dengan X awal, X yang paling pertama. Hingga persamaan tadi kita masukkan lagi teman-teman. Persamaan garisnya tadi adalah 2Y minus X minus 4. Sekarang kita substitusi menjadi 2X. Double kutip, kemudian minus Y. Petik 2 kurang 4 sama dengan 0. Baru kita tukar. Petik 2-nya adalah Y. X petik 2-nya adalah Y. Kemudian Y petik. Sorry teman-teman. Y-nya kita tukar teman-teman. Y-nya tadi adalah X petik 2. Berarti jadi 2. Dikurang untuk X-nya kita substitusi dengan Y double petik dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan, kita hilangkan petiknya semua, jadi 2X minus Y minus 4 sama dengan 0. Itu adalah untuk persamaan garis hasil transformasi dua kali, baik rotasi maupun pencerminan terhadap Y sama dengan minus. Nah, itu dulu teman-teman untuk materi transformasi geometri. Terima kasih telah menyaksikan video eduklas kali ini terkait transformasi geometri. Sampai jumpa di video eduklas selanjutnya.